sesuai basic dari Leon ya. Ya, Itu di dunia pendidikan. benar. Nah, dunia pendidikan. Jadi bisa dong nanti bisa bagi tips dan triknya ketika masuk pertama kali di dunia pendidikan. Ya salah satunya di perkuliahannya dulu. Setelah itu nanti gimana nih prospek kedepannya untuk dunia kerjanya. Seperti itu. Tapi mungkin bisa kenalin diri dulu dong. Leon ya, silakan. Oke. Ya, terima kasih ya Gung. Sudah bisa menyempatkan waktu untuk bisa datang ke sini, kita Iya. diskusi santai, obrolan santai. Jadi ya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Immanuel Leonard Melato, panggil aja Leon. Leon ya. Ya, saya juga lulusan sarjana 1 pendidikan keguruan ilmu. Aduh, salah lagi tagnya. Jauh, Kenapa pakai lanjut aja? Aku malah gugup anjir. Oke, kita lanjut. Oke. Aman. Nah, Tapi tadi apa fakultas gitu ya? Oke. Ulang dari pertama. Iya, Oke. iya. Perkenalkan, nama saya Immanuel Leonard Melato, panggil aja Leon. Ya, saya lulusan dari Unmul, yaitu Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP. Ya, jurusannya itu bahasa dan seni. Tapi untuk prodi kita prodinya Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke. Ya. Itu ya. Ya. Asalnya memang asli dari Samarinda atau dari mana? Kalau asal lahir besar di Samarinda memang. Iya. Memang kalau suku ya suku di aslinya dari Talaut, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Oke. Dan akhirnya menjadi alumni di Universitas Mula Warman. Ya, Betul ya? Betul. Oke. Nah, tadi udah dikasih tahu ya, Ya. untuk basic pendidikannya. Nah, ini kan teman-teman kita ini kan ada yang baru lulus ya. Lulus jalur ya katanya sih jalur corona. Ya. Cuman ya tetap kita bangga selama dia sudah sekolah selama 3 tahun, pasti ada lah ya kebanggaan buat mereka. Nah, di sini mungkin lebih titik fokusnya adalah tipsnya buat teman-teman nih yang baru lulus terus dia mau masuk ke dunia pendidikan. Apa sih yang dari Leon nih, dari Leon sendiri sebelum mau masuk itu apa sih, kok bisa niatnya masuk ke FKIP itu apa? Ya, terima kasih ya Bung. Yang pertama sih tips saya pertama, kenapa saya mengambil jurusan guru itu pendidikan dan seni, ya karena memang dari jiwa sih, memang dari hati sudah memang pengen gitu. Apa sih mengambil guru karena apa? Ya memang dari kecil pikir bisa mengajar anak-anak, bisa, dan terus juga punya motivasi gitu, bisa membangkitkan masa depan buat anak-anak gitu. Oke. Berarti apa namanya, ada di lubuk hati itu memberikan motivasi buat para siswa-siswi Ya, untuk lebih benar. semangat belajar ya pastinya ya. Pasti. Oke, sangat mulia sekali berarti ya. Nah, itu alasan tadi untuk Leon ya untuk Ya. bisa masuk di FKIP. Nah, untuk teman-teman nih yang lagi nyaksikan juga ya, lagi Ya. ngelihat kita di sini, mungkin bisa dong kasih tahu tipsnya juga, itu persiapan apa saja sih yang harus dilakukan oleh teman-teman yang baru lulus untuk bisa masuk ke dunia pendidikan seperti itu. Oke, ya. Untuk teman-teman yang mau ngambil masuk di perguruan pendidikan, ya pertama pasti ya harus siapkan mental pasti. Ya, Karena mental. memang sudah memilih jurusan yang mana yang bisa yang tepat. Misalnya mau ngambil di FKIP, misalnya jurusannya, kalau saya dulu bahasa Indonesia, ya kenapa saya ambil ya karena memang tujuan saya untuk mengambil jurusan bahasa Indonesia itu ya memang sesuai dengan jurusannya sendiri. Karena ya pertama mental itu pasti. Mental ya. Terus ya siapkan materinya. Ya materi yang untuk mengambil materi itu jurusan itu apa aja. Misalnya di jurusan misalnya ada sosum sama dan saintek misalnya. Iya. Nah, itu pasti kan itu dua di jurusan. Karena kalau kalian mau Tapi ya gini, mungkin bisa jelasin nih sosum dan saintek buat teman-teman ini kan yang baru lulus nih. Apa itu sosum dan saintek itu Oke. gimana? Terus kalau FKIP tuh bisanya ngambil yang mana nih? Gitu. Oke, yang kalau sosum itu biasanya pelajarannya, kalau sosum kan sosial pasti banyak tentang ekonomi, Ya. geografi, banyak pelajaran-pelajaran waktu SMA lah pasti. Hmm. Nah, dan matematika bahasa Indonesia pastinya. Nah, kalau saintek juga pasti jurusan yang IPA. Nah, Ya, kalau teman-teman IPA. mau ngambil sosum juga enggak apa-apa. Misalnya sosum ya, mulai sosum
juga nggak apa-apa, saintek juga nggak apa-apa. Yang penting kan kalian bisa mengambil jurusannya yang tepat. Kalau misalnya kalau lulus di sosum oke, di saintek juga oke. Oke, seperti itu ya. Nah, itu yang pasti tadi mental. Ya. Mental harus disiapkan juga Pasti. ya. Yang kedua adalah materi. Materi. Materi juga apa namanya? Untuk FKIP itu emang harus disiapkan materi dari kita sendiri ya pastinya ya. Seperti itu. Nah, terus kalau FKIP nih udah kuliah nih teman-teman yang udah kuliah, terus juga lulus ya kan, lulus jadi alumni kayak Leon ini. Nah, prospek kedepannya itu apa sih? Pasti tetap teman tuh kan nanya, nanti kerja apa nih? Nanti kerja apa? Nanti aku bisa nggak nih aku kerja gini-gini. Nah, gimana? Karena saat ini kan pasti daya SDM pun saling bersaing ya saat ini, apalagi dunia pendidikan, guru dan lain-lain harus ada sertifikasi ini bla bla bla. Itu gimana menurut Leon? Oke, terima kasih. Nah, kalau dari saya kalau sudah masuk di kuliah, kalau apalagi sudah masuk dunia kerja ya, kalau teman-teman mau ngambil kerja sebagai guru ya pasti gimana ya, pilihannya banyak sih kalau jadi guru. Ya kalau mau sesuai jurusan guru, oke lah, ambil aja. Misalnya mau ngelamar sekolah di mana. Nah, sekolah di mana? Oke, kalau sesuai jurusan misalnya contohnya saya ngajar di sekolah swasta. Nah, saya ngambil sebenarnya jurusan saya bahasa Indonesia, tetapi saya mengambil di sekolah dasar. Nah, sekolah dasar itu kan pasti jurusannya PGSD sebenarnya jurusannya. Karena saya sesuai ya, gimana ya, kalau pikir ya coba aja dulu lah kita ambil PGSD. Sebenarnya kalau di sesuai jurusan bisa SMP atau SMA. Oh gitu ya. Ya, sesuai jurusan. Jadi makanya ya saya mencoba ya cari tantangan hal yang baru lah. Saya waktu PPL misalnya belajar waktu di SMA ya. Pas dunia kerja ya cobalah. Untung juga ada juga teman yang ngajakin teman yang ngajak, masuk aja di sekolah swasta. Ya udah, di mana, di SD, oke lah. Ya coba ambil tantangannya. Sebenarnya susah-susah gampang juga masuk di ngajar di sekolah dasar itu. Nah tadi katanya susah-susah gampang ya. Apa susahnya, apa gampangnya gitu? Ya, kalau dari gampangnya sih, kalau pelajaran oke lah, pasti Agung tahu kan kalau dari pelajaran sekolah dasar lah ya. Mudah pasti. Cuman kalau yang susahnya untuk ngadapin anak-anaknya ini. Ya, karena saya belajar dan ngajar juga di kelas 3 dan anak kelas 3-nya juga ini ya Agung tahu pastilah anak murid kelas 3 bagian dulu kita bagaimana mucilnya. Pasti kan. Pasti. Nah, yang susah itu ngadapin anak-anaknya aja. Memang kalau kita sudah kasih tahu, mereka ya kadang melawan, kadang ada yang nurut. Nah, seperti itu. Jadi kita juga zaman sekarang juga anak-anak dulu kalau misalnya kita contoh dengan tanda kutip kasar. Nah, sekarang dulu kan misalnya mau tendang ke apa, misalnya jewer, itu dulu. Dari zaman kita kan, Gung. Nah, sekarang kita susahnya kita sudah kasih tahu tuh mereka kadang melawan. Masih melawan ya. Kadang sudah kasih tahu tetap ngelawan sih, susah gampang juga. Memang itu sih dari susahnya ngadapin anak-anaknya aja. Oh gitu ya. Oke, berarti sangat bervariasi ya. Bervariasi. Jadi memang kalau teman-teman semua yang mau sebagai tenaga pendidik, ya kan, guru sama kuliah gitu, selama pas kerja itu kerasa nggak kalau kita tuh dibahas sama, kita mau ngelamar kerja nih, kita dibahas pernah ikut organisasi apa bla 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 gitu, ada nggak sih? Atau teman-teman tuh cukup pulang kuliah kupu-kupu lah kayak gitu ya kan? Atau memang ada keikutan organisasi atau kegiatan keagamaan di kampus, atau kegiatan sosial di kampus, atau gimana? Kalau dari FKIP itu gimana sih organisasinya? Terus wajib nggak harus ikut? Ada plus minusnya nggak gitu? Ya, kalau di FKIP ya, kalau teman-teman mau ikut organisasi, ikut aja kan. Dari kalian juga mau milih mau ikut apa enggak, itu dari teman-teman sendiri juga sih yang milih. Karena organisasi juga kan ya pasti tentu ada plus minusnya juga. Plusnya kita bisa banyak teman, itu pasti satu. Terus banyak sosialisasi kepada, misalnya mau ikut apa, organisasi apa, mau ikut ada seminar apa kalau di kampus. Nah, jadi ya teman-teman ya, kalau juga saya juga pribadi ya gimana ya, saya
nggak pernah ikut sih kalau di organisasi di kampus. Oh, Kalau oke. di gereja saya ikut karena saya juga ya aktif juga di organisasi di gereja. Salah satunya ya saya juga sebagai pengurus gerakan pemuda di gereja di Samarinda. Di Samarinda. Berarti memang mungkin kegiatannya nggak di kampus, Ya. tapi kegiatannya aktif di gereja, gitu ya. Ya. Tapi organisasi mungkin ada kegiatan sosial ada dilakukan waktu itu ya. Ada. Ada, berarti memang ada ikut organisasi tapi di eksternal dari Ya, kampus, gitu ya. Ya, benar-benar. Nah, kan mungkin teman-teman penasaran nih yang di sana nih yang lagi ngeliat kita nonton kan. Kalau dari Leon sudah kerja ya kan, udah mapan, sudah punya gelar S1 ya kan. Terima kasih. Oke. Nah, mau nanya tipe cewek itu gimana? Aduh, Tipe gila. cewek itu yang gimana sih? Apakah harus guru juga Nah, atau harus apa gitu kira-kira? kalau tipe cewek itu gimana ya? Gimana? Sama sekali juga tipe cewek kalau dari saya tipe cewek gimana nih yang tipe dari saya? Iya, Oh, dari- tipe cewek. Kalau tipe cewek sih enggak juga cari guru ya. Penting ya teman-teman kalau mau tipe cewek ya kalau teman-teman suka ya sikat, gaskeun gitu. Itu aja. Kayak kita juga mau milih yo. Ceweknya dari guru ya sudah. Kalau guru ya guru. Kalau bukan dari guru juga nggak apa-apa kan. Yang nentuin kan kalian juga. Jadi Iya. ya kalau dari saya juga kalau mau tipe cewek ya yang penting bisa Pertama apa tuh? ya bisa mengerti Bisa mengerti. keberadaan misalnya ya sebagai Oke. guru dalam pekerjaan juga. Hmm. Ya, terus ya bisa apa lah ya setia pastilah satunya Iya, itu ya, pasti. itu aja sih yang kalau dia baik sama saya juga baik sama dia ya sudah ya boleh lah gaskan Gaskan aja Iya, ya. itu sih. Oke, jadi cukup dua aja. Iya. Ya, pertama paham kondisi ya. Iya, benar. Yang kedua adalah setia. Iya. Kalau teman-teman yang sudah sesuai kualifikasi, Datang sini. subscribe dulu tapi. Iya betul. Itu jangan lupa subscribe nih. Subscribe dulu tapi ya. Oke. Nah, itu memang apa ya? Kalau sudah pria udah kerja gitu ya. Beda. Sudah kerja juga pasti kan? Sudah. Pastinya. Kita juga udah masuk dunia kerja. Bagaimana sih kalau Agung itu dalam pekerjaannya bagaimana maksudnya kehidupan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari itu Agung bagaimana mau cara membagi waktunya itu seperti itu? Oke. Berarti bagi waktu ya? Ya, misalnya dalam pekerjaan bagaimana kan ini dalam misalnya pekerjaan dalam lagi pandemi ini gimana apa namanya membagi waktunya itu Membagi waktunya di situasi seperti situasi ini. ini ya. Ya kalau saya pastinya kerja kayak biasa aja ya. Kerja biasa aja. Terus tetap profesional juga gitu kan. Profesional juga. Ya apa ya. Nah, di sini bakal kelihatan nih. Bakal kelihatan saya kan masuk di bagian manajemen. Ya. Nah, saya masuk bagian manajemen. Nah, otomatis di sini bakal dilihat seberapa care-nya manajemen itu terhadap bawahannya. Oh. Nah, jadi saya lebih fokusnya adalah ya kayak kesehatan itu pasti masker dipakai harus Nah, wajib. itu wajib itu masker. Iya, masker, hand Kalau kalian mau sanitizer. aktivitas selalu kalau kalian aktivitas pasti kalau mau aktivitas di luar pasti mesti harus memakai masker karena masih virus begini ya. Iya. Teman-teman harus bisa menjaga kesehatan juga tubuh itu penting kesehatan. Nah, Sangat penting sekali Ya. ya. Nah, itu tadi ya. Nah, terus kalau pulang setiap sore sih saya biasanya olahraga kecil-kecilan. Oh, olahraga. Gitu. Ya di rumah atau di kamar. Setidaknya ada keringat keluar lah ya. Keringat keluar, habis itu bersih-bersih mandi deh gitu. Mandi. Habis itu ya udah istirahat kayak gitu. Itu ya kadang setiap hari sih kayak gitu. Untuk bagi waktu. Jadi kerja itu ada porsinya, terus kesehatan untuk olahraga ada porsinya, terus untuk kita beribadah juga Ya. ada porsinya yang pastinya ya kan. Jadi nggak semuanya dihabiskan kerja sampai lupa tuh ya kan. ya kegiatan apa lagi kan pasti. Iya, seperti itu. Jadi ya itu sih kalau saya waktu kerja. Itu sih. Ya, ada yang bertanyakan lagi nggak?
Cukup aja sih kalau gitu. Cukup ya. Ya cukup aja. Oke, cukup. Karena kita konten malam ini adalah fokus sama FKIP. FKIP sih tadi. Iya, Kalau sama kita mau nyambung ke lain bahaya nanti. bahaya. Nanti kalau saya ngomong nggak habis. Soalnya, ya kan? Tanya ada waktu nih. Iya, waktu soalnya saya bayar mahal soalnya ini, Pak Leon. Saya bayarnya pakai nasi bungkus gitu, mahal gitu kan. Enggak bercanda. Nah, jadi itu ya. Mungkin malam ini ada sedikit obrolan asik dari kami. Jadi kalau memang ada hal yang bisa diambil, yang pastinya silahkan diambil manfaatnya apa. Kalau nggak ada ya yang nggak usah dicemooh lah ya. Gitu itu aja. Mungkin ya bantu share, subscribe juga ya kan gitu. Oke. Mungkin cukup ya. Cukup aja sih ini. Cukup. Sebenarnya panjang sih kalau mau cerita lagi, tapi karena waktu dan lain hal kan ya kita bisa ketemu lagi. Ketemu lagi kan, bisa bareng. Nanti kalau misalnya ada cerita-cerita apa lagi kan kita bisa ngobrol lagi dengan asik. Oke, siap. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya, komen dan like ya. Like di sini. Lagi di sini. Oke. Siap. Oke, terima kasih untuk Leon ya atas waktunya. Sukses terus sebagai bapak guru yang baik, mengayomi dan membimbing anak-anaknya yang masih comel-comel. Oke. Thank you ya malam ini. Terima kasih, Bung. Oke, kita bisa ketemu lagi ya nanti ya. Oke, teman-teman semua, sampai di sini obras kita obrolan